Selamat jumpa teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talks Maintenance edisi ke-35 ini akan membahas mengenai Maintenance Reliability Body of Knowledge, pilar kedua yaitu Manufacturing Process Reliability. Pembahasan mengenai pilar kedua ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita, yaitu pilar pertama Business and Management, Maintenance Reliability Body of Knowledge yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. The Manufacturing Process Reliability. Manufacturing Process Reliability akan membahas mengenai 4 elemen proses. Pertama, understand the applicable process. Kedua ada apply process improvement technique. Yang ketiga adalah manage the effect of the change to the process and equipment. Yang keempat adalah maintain process following applicable standard and regulation. Maintenance and Reliability Body of Knowledge, pilar kedua, Manufacturing Process Reliability. Menghubungkan aktivitas maintenance reliability dengan proses manufacturing atau produksi untuk memastikan bahwa aktivitas maintenance reliability meningkatkan proses manufacturing atau produksi. Memerlukan pemahaman tentang proses yang berlaku, dokumen, alur proses, parameter proses, spesifikasi kualitas, risiko proses, dan prosedur operasi. Pemahaman menyeluruh mengenai proses yang mempengaruhi kinerja dan keselamatan di semua disiplin ilmu dan semua tingkat organisasi dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Kemampuan untuk bereaksi secara tepat terhadap kondisi dalam proses memungkinkan pengendalian dan optimalisasi proses secara real time yang juga berdampak pada atau terhadap keseluruhan proses. Pemahaman proses mencakup cara startup, operate, shutdown, analyze, troubleshoot, dan juga mencakup metode untuk mengkomunikasikan dan mendokumentasikan aktivitas perbaikan. Berkelanjutan, continuous improvement, dalam pengoperasian, pemeliharaan, kualitas, dan keselamatan. Mendefinisikan dengan jelas standar operating procedure, proses flow diagram yang merupakan alat yang berguna dalam mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kinerja proses yang diinginkan. Understand the applicable process. Untuk membahas topik ini, kita akan jelaskan melalui gambar di depan kita ini, yaitu terdiri dari 2 gambar. Gambar pertama adalah Asset Reliability Process, dan kedua adalah Maintenance and Reliability Improvement. Pada Asset Reliability Process, pilar kedua, Manufacturing Process Reliability berada pada Reliability Engineering, bersamaan dengan pilar ketiga Equipment Reliability. Dari gambar ini kita akan terjemahkan lebih detail menjadi 2 lingkaran di depan kita. Lingkaran pertama adalah Daily Cycle dan Improve Cycle. Daily Cycle adalah operasi sehari-hari dan Improve Cycle adalah bagaimana kita melakukan improvement. Untuk manufacturing proses ada 3 proses, yaitu proses pertama adalah how to operate, operation, yang kedua asset utilization, dan yang ketiga adalah plan improvement. Mari kita bahas masing-masing elemen dari understand the applicable process, yaitu operating plan atau operating procedure. Proses ini membahas aktivitas yang terlibat selama pengoperasian normal, shutdown, dan startup pabrik. Aktivitas tersebut meliputi setting operating parameter, tracking actual plant performance, dan dibandingkan dengan parameter, menentukan corrective action jika didapat performance gap, selesaikan masalah tersebut, atau kirim masalah tersebut ke unit lain yang kompeten untuk melakukan solving problem. Ini aktivitas maintenance and reliability harus dikaitkan dengan proses dan prosedur tersebut, yang tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan maintenance and reliability mendukung dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Step-step dari operating plan. Pertama adalah setting target untuk key operating parameter. Hasil setting tadi kita komunikasikan kepada plan personal. Yang kedua adalah measure performance against target.
monitor operating parameter pada DCS, ukur kinerja atau performance dan target pada key parameter. Apakah ada gaps? Bila ya, kita masuk kepada langkah ketiga, yaitu evaluate gap and prioritize corrective action. Pertama, pastikan adanya gap atau masalah, yakinkan penyebab dari masalah tersebut, kumpulkan semua informasi-informasi yang diperlukan, confirm dengan independent instrument bila ada, dan selanjutnya adalah, dapatkah saya menyelesaikan masalah ini? Bila ya, kita selesaikan. Bila tidak, maka masalah ini kita kirimkan ke unit lain supaya unit lain dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya kita akan bahas mengenai elemen kedua dari understand applicable process, yaitu asset utilization atau utilisasi aset. Asset utilization memungkinkan manajemen pabrik untuk memantau kemampuan manufacturing secara terus-menerus dan fokus pada peluang paling signifikan untuk meningkatkan kapasitas dan keuntungan pabrik. Memberikan informasi yang bermakna atau meaningful information yang akan menghasilkan tindakan yang diambil terhadap opportunity yang mendukung tujuan bisnis. Dengan asset utilization diterapkan, data produksi yang dievaluasi atau dianalisa akan segera mengidentifikasi peralatan proses atau unit operasi mana yang menyebabkan highest loss of production. 3 step dari asset utilization. Yang pertama adalah record data and calculate losses, yaitu kita akan merecord data-data produksi dan melakukan kalkulasi terhadap losses yang terjadi. Yang kedua, kita melakukan analyze dan allocate losses, lakukan analisa terhadap data-data losses tersebut dan alokasikan losses tersebut kepada functional group, yaitu di mana losses terjadi, sistem mana atau equipment mana penyebab terjadinya losses. Yang ketiga, lakukan evaluasi dan report. Setelah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap data-data yang sifatnya bulanan tadi, hasil dari evaluasi dan analisa dikirimkan ke unit-unit yang kompeten, misalnya kepada operate plan, pada improve equipment reliability, logistik atau yang lainnya, dan report juga kepada plan personal termasuk plan manajemen. Berikutnya kita akan bahas mengenai apply process improvement technique. Process improvement harus selaras dengan business plan dan goals. Process improvement berkaitan dengan semua inisiatif perbaikan. Dengan membuat daftar, memberi peringkat, memprioritaskan inisiatif-inisiatif nilai tambah bagi bisnis. Fokus pada real top opportunity untuk dikerjakan. 5 langkah-langkah dalam proses improvement. Yang pertama, analyze performance indicator and identify issue. Pertama, kita akan menerima masukan-masukan untuk opportunity, baik dari asset utilization, dari improve equipment reliability, ataupun dari yang lainnya dalam bentuk ide generator. Klarifikasi dengan ide generator dan kumpulkan semua data, selidiki apakah opportunity tersebut merupakan ide untuk improvement. Yang kedua adalah determine value, rank, and prioritize opportunity. Preliminary data harus dikumpulkan untuk mendukung opportunity yang ada. Langkah-langkah ini mencakup pengumpulan informasi, proses,
yang sesuai dengan pengetahuan atau saran teknis dan lainnya. Step yang ketiga adalah evaluate alternative and choose most optimum solution. Pada step ini kita akan menganalisis potensial value dan biayanya, konsolidasikan opportunity list, dan hitung opportunity score untuk melakukan ranking, dan sekaligus kita akan memilih solusi yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis akar masalah. Semua yang didapat, maka hasil dari evaluasi ini kita akan kirimkan ke unit kerja lain yang tepat. Termasuk di dalamnya adalah kita akan memastikan bahwa hasil ini benar-benar baik dengan mengirimkan data-data ini ke MOC atau Management of Change. Setelah semuanya baik, oke, maka dilakukan perbaikan-perbaikan, dan step yang kelima yaitu evaluasi apakah solusi yang kita pilih itu tepat atau tidak. Melengkapi apply process improvement teknik adalah dengan kehadiran operator di dalam maintain maintenance and reliability. Operator dapat membantu meningkatkan reliability equipment dengan identifikasi potensi masalah dan kegagalan peralatan sejak dini. Jika masalah minor dapat langsung diperbaiki, namun bila masalahnya besar, dapat kontak maintenance untuk masuk dalam program plant maintenance. Kehadiran operator pada maintenance and reliability ini kita kenal dengan operator driven reliability, yang objektifnya adalah untuk membantu menjaga pabrik tetap beroperasi lebih baik, lebih lama, hemat biaya, dan kompetitif dengan mengurangi unplanned downtime dan meningkatkan uptime proses produksi dan lainnya. Dengan mengidentifikasi masalah secara proaktif, operator dapat menghilangkan atau mengurangi kegagalan, sehingga dapat meningkatkan keandalan reliability equipment atau aset. Konsep operator driven reliability, operator melakukan aktivitas basic maintenance di luar tugas utamanya sebagai operator equipment. Mengamati dan mencatat kesehatan aset atau equipment secara keseluruhan dengan memeriksa kebocoran, kebisingan, memantau suhu, getaran, dan kondisi aset atau sistem yang tidak normal. Operator memperbaiki minor efisiensi yang mereka temukan. Operator melakukan tugas-tugas seperti cleaning, minor adjustment, lubrication, dan simple proactive and corrective tasks yang biasa dilakukan oleh teknisi maintenance. Konsep ODR ini mirip dengan strategi pemeliharaan total productive maintenance. 4 sensor tools yang bisa digunakan untuk memantau keadaan lapangan adalah: pertama adalah look for abnormalities, cleaning, in place, accessible. Listen for abnormal noise, vibration, leaks, dan lainnya. Feel for abnormal hot and cold surface, dan smell, abnormal burning or unusual smell. Total Productive Maintenance. Total Productive Maintenance atau TPM adalah strategi manajemen aset berbasis tim yang menekankan kerjasama antara Departemen Operasi dan Pemeliharaan dengan tujuan zero defect, zero breakdown, zero accident, dan desain tempat kerja yang efektif. Untuk mencapai ketiga zero tersebut, di seluruh area fungsional, kita libatkan orang-orang di semua tingkat organisasi. Benefit dari TPM: mengurangi biaya produksi, pengurangan keluhan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan jumlah yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kualitas yang terbaik yang dibutuhkan, mengurangi insiden keselamatan dan masalah lingkungan. TPM menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang positif untuk membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di kalangan karyawan. 8 pilar Total Productive Maintenance atau TPM yaitu: pertama, pilar Autonomous Maintenance, yaitu pengembangan operator
untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan maintenance yang minor. 2. Fokus improvement 6 losses, yaitu melakukan eliminasi 6 losses di tempat kerja. Pilar ketiga adalah plan maintenance, musatkan seluruh pekerjaan maintenance pada proaktif dan preventive maintenance dengan perencanaan maintenance yang tepat. Pilar keempat adalah quality maintenance, yaitu memastikan seluruh operator dan seluruh mesin-mesin produksi dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan produk yang baik. Pilar kelima yaitu training and development, peningkatan keahlian dari operator untuk melaksanakan pekerjaan maintenance, atau yang lebih penting adalah untuk mendapatkan penyebab adanya masalah-masalah dan deteksi dini terhadap kondisi peralatan di lapangan. Pilar keenam adalah desain dan early equipment, menghasilkan equipment atau peralatan yang baik dengan mengatasi masalah inefisiensi dan keselamatan pada tahapan proses desain, fabrikasi, commissioning, startup. Pilar ketujuh adalah office equipment, eliminasi losses di tempat kerja dengan 5S, dan yang kedelapan adalah safety, health, and environment, menciptakan tempat kerja lingkungan yang aman. Selanjutnya, kita bahas mengenai lean management. Semua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, non-value dan wasteful activity harus dihilangkan atau dikurangi sebanyak mungkin. Ohno menjelaskan 7 jenis waste atau limbah seperti pada gambar di depan kita ini. Pertama adalah waste atau limbah transport, yaitu rute transportasi yang panjang dan tidak diperlukan dalam ruang produksi, dan aliran material yang tidak efisien dapat menimbulkan biaya lebih. Yang kedua, inventory. Eksesif material dan inventory akan mengikat ruang, termasuk pembuatan produksi serta bahan baku dan perlengkapan. Yang ketiga adalah motion, jarak berjalan kaki yang jauh, waktu pencarian, pengaturan tempat kerja yang tidak efisien, di mana karyawan harus berjalan di sekitar mesin menjadi sia-sia karena adanya gerakan tersebut. Yang keempat adalah waktu tunggu, waktu henti produksi, waktu henti mesin, waktu penyetelan mesin yang lama adalah penyebab masa tunggu yang lama dan tidak bernilai tambah. Limbah kelima atau waste kelima adalah overproduction. Kelebihan produksi terjadi terutama karena perencanaan yang buruk. Lebih banyak diproduksi sehingga sebagai tindakan pencegahan. Waste yang keenam adalah overprocessing. Over engineering prosesnya terlalu rumit sehingga menimbulkan komitmen atau sumber daya yang tidak diperlukan. Waste ketujuh adalah production error. Jenis pemborosan ini adalah yang paling sering terjadi, namun seringkali tidak terlihat jelas di mana letak kesalahannya. Dan waste yang terakhir adalah unused employee potential. Pegawai yang dikerahkan tidak sesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya. Topik ketiga dari manufacturing process reliability yaitu manage the effect of the change to process and equipment, atau kita sebut manajemen of change. Manajemen of change adalah kebijakan yang digunakan perusahaan untuk mengelola risiko safety, health, and environment. Apapun yang timbul ketika fasilitas operasi diperbaharui, ditambah, atau dimodifikasi. MOC membantu bisnis memastikan bahaya baru atau bahaya yang meningkat dapat diidentifikasi
dan dimitigasi seiring dengan perubahan organisasi. Manajemen of change process. Prosedur tertulis sangat penting untuk mengelola perubahan pada proses bahan kimia, peralatan, teknologi, prosedur, dan proses fasilitas. Baik pemberi kerja di tempat kerja maupun pemberi kerja kontrak harus melatih dan memberitahu karyawan tentang adanya perubahan sebelum memulai, dan prosedur ini harus diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan. Proses manajemen perubahan atau MOC harus memastikan bahwa pertimbangan berikut telah ditangani, yaitu perubahan ini berdampak pada keselamatan dan kesehatan karyawan, dasar teknis untuk usulan perubahan atau opportunity, modifikasi prosedur operasi saat ini, persyaratan otorisasi untuk perubahan yang diusulkan, jangka waktu yang diperlukan untuk suatu perubahan. Tujuan dari MOC proses yaitu meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden dengan mengelola permanen dan temporary change secara sistematis pada fasilitas operasi, memastikan bahwa setiap perubahan yang akan dilakukan terhadap peralatan, proses, prosedur, teknologi proses, bahan baku atau bahan kimia penunjang, dan fasilitas lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dengan proses produksi, aman untuk dikerjakan dan tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari. Objektif dari MOC proses yaitu menyediakan prosedur dan alat pendukung untuk mengelola fasilitas dan bahaya produk secara efisien. Berikutnya kita bahas mengenai prosedur MOC. Prosedur MOC akan terdiri dari 9 langkah. Langkah pertama adalah request the change, yaitu perubahan yang diminta harus dirinci, dikategorikan, dan diserahkan untuk disetujui. Yang kedua adalah approve to proceed, yaitu menyetujui untuk melanjutkan perubahan yang diusulkan dan telah diperiksa dengan cermat dan disetujui oleh manajemen lini sebelum tahap proses functional review. Yang ketiga adalah functional review, yaitu melakukan penilaian risiko dan tujuan fungsional. Yang keempat adalah create implementation deliverables, data-data yang dibutuhkan. Yang kelima adalah approve to make the change, adalah persetujuan untuk melakukan perubahan, yaitu keputusan ini mencakup yaitu memastikan keluaran functional review sudah lengkap dan tindakan telah ditetapkan dengan tepat. Prosedur keenam adalah make the change, yaitu melakukan perubahan setelah segala sesuatunya disetujui. Yang ketujuh adalah validation atau PSSR. PSSR ini adalah salah satu elemen dari 14 elemen PSM, yaitu melakukan validasi untuk meninjau perubahan dan apakah aman untuk memulai operasi dengan adanya perubahan baru. Tergantung pada jenis perubahannya, PSSR formal dan atau validasi harus diselesaikan sebelum persetujuan startup. Yang keenam adalah approve to startup, yaitu prosedur ini memastikan perubahan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang disetujui dan semua rekomendasi FR atau functional review yang relevan serta item tindakan yang diperlukan telah diselesaikan setelah disetujui. Pemberi persetujuan bertanggung jawab atas operasi aman. Yang kesembilan ada close out MOC. Prosedur ini membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk menutup MOC. Selanjutnya kita bahas mengenai manufacturing process reliability matrix. Dua matriks utama dari manufacturing process reliability yaitu overall equipment effectiveness atau OEE, dengan definisi adalah ukuran kinerja peralatan atau aset berdasarkan actual capability, performance, efisiensi, dan quality produk atau output pada saat aset tersebut dijadwalkan untuk beroperasi. Metrik ini mengidentifikasi dan mengkategorikan kerugian besar atau alasan buruknya aset performance. Hal ini memberikan dasar untuk menetapkan prioritas perbaikan dan memulai analisis
analisis akar masalah. OE juga memupuk kerjasama dan kolaborasi antar operasi, pemeliharaan, dan engineering untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan menghilangkan penyebab utama buruknya kinerja. Metrik yang kedua adalah Total Effective Equipment Performance atau TEEP. TEP adalah ukuran kinerja peralatan atau aset berdasarkan actual utilization time, availability, performance, efficiency, and quality of product selama seluruh jam dalam periode tertentu. Objektif metrik ini memungkinkan organisasi mengukur seberapa baik mereka mengekstraksi nilai dan asetnya. Hal ini memberikan dasar untuk menetapkan prioritas perbaikan dan root cause analysis. Formula OEE dalam persen yaitu availability dalam persen dikalikan performance efficiency dalam persen dikalikan quality rate. Sementara TEEP dalam persen yaitu utilization time dikalikan OEE. Atau utilization time dalam persen dikalikan availability dalam persen, performance efficiency dalam persen, dan quality rate. Sementara utilization time dalam persen sama dengan total available time dalam hours dikurangi idle time dalam hours dibagi total availability time dalam hours. Availability dalam persen sama dengan uptime dalam hours dibagi total availability time dikurangi idle time dikalikan 100%. Uptime adalah uptime sama dengan total available time dikurangi idle time ditambah downtime. Downtime sama dengan scheduled downtime ditambah unscheduled downtime. Performance efficiency dalam persen sama dengan actual production rate dibagi base production rate unit per hours dikalikan 100%. Quality rate total unit produksi dikurangi defective unit produksi dibagi di total unit produk dikalikan 100%. Idle time persen sama dengan idle time dalam hours dibagi total available time di dalam hours. Poin kelima, standar dan regulasi. Di US, Code untuk Federal Regulation yaitu Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Environmental Protection Agency (EPA), Department of Labor (DOL). Negara lain juga akan mempunyai regulatory agency yang hampir sama. Organisasi perlu terus menjaga anggota timnya memiliki pengetahuan lengkap dan memperhatikan peraturan atau regulasi. Mereka juga harus tetap mendapatkan informasi mengenai perkembangan atau usulan perubahan untuk memastikan mereka telah mempersiapkan diri dengan baik. Demikian telah kita bahas mengenai pilar kedua dari Maintenance and Reliability Body of Knowledge, yaitu Manufacturing Process Reliability. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pilar ketiga yaitu Equipment Reliability pada 10 Minute Talk Maintenance edisi berikutnya atau edisi ke-26. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.